Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita puji syukur kita pada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan, rezeki yang berlimpah pada malam hari. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad adalah junjungan kita, idola kita, yaitu suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para orang-orang muslim, orang-orang muslimah, Bapak, Ibu, dan teman-teman saya yang sedang menonton video saya ini, izinkan saya pada malam ini ingin menyampaikan ilmu tentang dakwah bermajelis. Dengan video ini mudah-mudahan berkah dan banyak yang suka dengan video ini. Saya akan membacakan tausiah, yaitu dari Al-Madinah dari Syekh Husain Jabir, artinya meraih ketahanan hidup dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para teman-teman saya, buku ini adalah sangat saya sukai. Kenapa? Karena di dalamnya banyak sekali tentang ilmu-ilmu agama Islam dan hadis-hadis dan Al-Quran. Kalau Bapak Ibu penasaran, mari ikuti video dan ceramah. Malam ini kita akan membacakan tentang ilmu, yaitu untuk apa hartamu digunakan. Baik Bapak hadirin dan hadirat dan teman-teman saya cintai, saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna qawmuna kana min qawmi Musa baghaw alaihim wa atainahu minal kunuri ma inna mafatih latanu bil usbati aw ulil quwwati qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin wa abtaghi bima ataka Allahu daral akhirah wa la tasa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha yuhibbul muslimin. Artinya, sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul sejumlah orang-orang yang kuat. Ingatlah teman-teman, ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri, dan carilah pahala ngeri di akhirat. Dengan apa? Dengan yang telah digunakan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan. Surah Al-Aqsas ayat 76 sampai 75. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita Al-Quran Al-Karim. Di dalamnya banyak terdapat kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajari. Salah satunya adalah kisah Qarun, kisah Nabi.
Qarun adalah orang yang amat kaya raya. Allah memberikan gambaran kekayaan Qarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Bayangkan teman-teman, kunci-kuncinya saja amat berat dan dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Bagaimana lagi dengan hartanya? Tentu amatlah banyak. Ini berarti Qarun kaya banget. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan, apa itu? Nasihat kepada orang-orang kaya, kata Allah, wa bataghi bima ataqallahu ad-darul akhirah, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan kepadamu. Surah Al-Qasas ayat 77 yang tadi kita baca. Manfaatkan hartamu teman-teman, manfaatkan harta Bapak Ibu sekalian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsinna kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Surah Al-Qasas ayat 77. Begitu Allah Subhanahu wa taala memilih kita diberikan kelancaran rezeki, diberikan kemudahan rezeki, diberikan rezeki yang luas sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Maka kita Bapak Ibu sekalian harus menjadi orang-orang yang muhsin. Sebagaimana Allah telah memberikan kepadamu harta yang banyak, maka berikanlah harta yang banyak itu untuk hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Karena kita tahu bahwa al-ma'al, harta itu adalah malallah, semuanya dari Allah dan semuanya adalah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita dengan diberikan banyak harta. Untuk apa gunakan harta? Untuk apa kita gunakan harta yang telah diberikan Allah itu? Apakah harta itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah? Apakah dengan harta ini kita membeli tanah surga kita? Apakah dengan harta itu kita bisa menuju surganya Allah? Atau malah sebaliknya, harta itu menjadikan kita jauh dari Allah? Nauzubillah min dzalik, Bapak Ibu sekalian. Teman-temanku dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kisah Qarun mengandung hikmah yang amat luar biasa. Begitu juga menjadi orang yang kaya raya, jangan salah menggunakan harta seperti yang dilakukan Qarun. Qarun amat sombong. Qarun berkata, qala innama utiyatuhu ala ilmi indi. Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata ilmu yang ada padaku. Surah Al-Qasas ayat 78. Harta ini bukan milik Allah, harta ini milik saya karena saya pintar, karena saya cerdas, saya bisa mengumpulkan harta ini. Karena kesombongannya Qarun dan karena tidak menggunakan hartanya di jalan Allah, Allah pun mengalahkan Qarun dan hartanya. Ini amatlah luar biasa teman-teman sekalian, para Bapak Ibu yang saya hormati. Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang mengisahkan tentang Qarun dan untuk menegur siapa saja di zaman ini. Banyak orang yang merasa kaya, lalu dia memamerkan kekayaannya. Dia menunjukkan, inilah rumahku, inilah mobilku, dan dia memamerkan semua kekayaannya dengan sombongnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamshi fil ardi marha, innaka la takhriqul arda wa la tablughal jibalu qawla." Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Surah Al-Isra ayat 37. Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah sekali-kali berjalan dengan sombong. Karena kamu itu siapa? Bumi ini milik Allah, langit ini milik Allah, dan semua isinya juga milik Allah. Maka kita diajak oleh Allah untuk melihat alam semesta ini.
Cobalah berpikir, di bawah langit ini siapakah kita? Ternyata kita amalan kecil dan makhluk yang amat tak berdaya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihampakan. Surah Ar-Rasiyah ayat 17-20. Kamu itu siapa? Bisakah kamu menciptakan langit? Bisakah kamu menciptakan gunung? Bisakah kamu menciptakan bumi? Lalu mengapa kamu suka berlaku sombong saat diberikan sedikit kekayaan harta Allah oleh Allah? Kamu langsung berlagak seperti Qarun, padahal itu adalah milik Allah semuanya. Itu adalah titipan dari Allah. Karena seseorang diberikan titipan berupa harta, Allah merintahkan kepada yang lebih hartanya agar berbagi dan membantu yang lemah. Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk menampak-nampakkan diri, bukan untuk dipertunjukkan kepada orang lain. Bukan. Jika kamu merasa hebat, jika kamu merasa bisa, jika kamu merasa kaya, jika kamu merasa tinggi, apa kata Allah? Innaka la takhliqal arda wa la tablughal jibalu qura. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan menjulang setinggi gunung. Jika kamu merasa mempunyai kehebatan, silakan kamu masuk ke dalam bumi. Engkau tidak akan bisa. Atau silakan kamu membumbung setinggi gunung. Engkau juga tidak akan mampu. Engkau tidak akan mampu. Karena ketika Anda memiliki kelebihan harta, segeralah cari orang yang tidak mampu untuk berbagi. Bukan malah untuk dipamerkan, bukan untuk dipertunjukkan kepada orang lain, tetapi untuk dimanfaatkan di jalan Allah. Itulah hakikat dari kelebihan harta yang Anda miliki. Anda sehat, Anda kaya, Anda miskin, semua pasti akan mati. Maka bagi yang sakit, jangan merasa takut Anda akan mati, karena lawan dari sakit itu sembuh, bukan mati. Karena itu banyak orang yang sakit tidak mati, dan banyak orang sehat lalu mati. Maka ketika Anda sehat, Anda kaya, janganlah merasa aman dan bebas. Bebas berbuat maksiat, tidak. Justru ketika Anda sehat, ketika Anda kaya, bersiap-siaplah kematian. Bapak Ibu yang saya hormati, serta teman-teman saya wal hadirin, alhamdulillah, tadi yang sudah kita sampaikan semula bagus. Apa tadi yang sudah saya sampaikan mohon dimanfaatkan. Jangan pernah sombong dengan harta kita. Kenapa? Karena harta itu ada di titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan punya kita. Bumi ini bukan punya kita juga, Bapak Ibu. Kita hanya menumpang. Allah membuat bumi ini adalah kepala dosa, bukan tempat surga bagi masyarakat, bagi hamba-hamba Allah. Bukan. Tetapi bumi ini adalah tempatnya dosa Nabi Adam, ayah kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus tetap bersemangat. Jangan pernah memamerkan harta kita. Karena apa? Karena saat kita mati, bukan harta menaman kita, tetapi amal kebaikan yang menaman kita. Kebalikannya juga, ketika kita mati, tidak ada amal baikan, maka amal keburukan yang akan menemani kita dan akan mencincang kita di dalam kubur. Nauzubillah min dzalik. Sekian dari saya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.